Halo semuanya, dan selamat datang di sesi bedah materi kita. Pernah nggak sih kamu ngebayangin gimana caranya pemerintah itu belanja barang? Kalau ngomongin pengadaan barang dan jasa pemerintah, atau yang sering disingkat PPJP, mungkin yang langsung kebayang di kepala kita itu birokrasi yang super ribet, penuh istilah teknis dan singkatan yang bikin pusing, bener nggak? Tapi tahu nggak sih, di balik itu semua sebenarnya ada struktur yang luar biasa rapi buat jagain uang negara loh. Hari ini kita bakal bongkar jaring pedat dari para pelaku pengadaan ini. Dan tenang aja, biar gampang dipahami, kita nggak bakal pakai bahasa buku teks. Kita akan pakai skenario nyata yang relevan banget. Gimana sih prosesnya kalau sebuah kantor pemerintah butuh beli laptop baru? Yuk, langsung kita mulai. Oke, ini dia peta perjalanan kita hari ini. Kita bakal mulai dari kenalan sama ekosistem pengadaannya, masuk ke skenario kebutuhan laptop tadi, melihat peran sang eksekutor alias PPK, para pemilih penyedia, sampai peran penyedia dan pelaku lainnya di lapangan. Langsung aja kita bahas. Kita masuk ke bagian pertama nih, mengenal ekosistem pengadaan. Sebelum kita bisa mulai membeli apapun, kita harus tahu dulu di mana sih pusat kendali dari semua kebijakan dan operasional pengadaan ini berada. Semuanya itu berawal dari UKPBJ alias Unit Kerja Pengadaan Barang dan Jasa. UKPBJ ini adalah organisasi struktural pemerintah yang dibentuk langsung oleh menteri, kepala lembaga, atau kepala daerah. Fungsinya tuh vital banget. Mereka yang menyelenggarakan dukungan pengadaan, mengelola layanan elektronik kayak LPSE yang sekarang jadi tulang punggung digitalnya, sampai ngebina kapasitas SDM-nya. Ibaratnya, ini tuh markas besarnya urusan belanja di setiap instansi atau pemerintah daerah kamu. Tapi, sistem sehebat apapun nggak akan jalan tanpa manusia di dalamnya kan? Nah, ada 3 pilar utama SDM yang menggerakkan markas besar ini. Di langkah pertama, ada pengelola fungsi. Ini adalah para operator bersertifikat yang benar-benar terjun melakukan eksekusi pembelian di lapangan. Terus di langkah kedua, ada perancang kebijakan. Orang-orang di balik layar yang merumuskan aturan main dan merancang sistem IT-nya. Lalu di langkah ketiga, ada pendukung ekosistem. Ini semacam support system yang isinya tenaga ahli, advokat, sampai dewan sengketa. Buat memastikan semuanya tetap ada di koridor hukum kalau sewaktu-waktu terjadi masalah. Lengkap banget kan? Lanjut ke bagian kedua, kasus pemantik dan peran pengguna anggaran. Sekarang, mari kita hidupkan teori ini dengan sebuah skenario dunia nyata, biar kita bisa lihat gimana sih aktor-aktor tadi bekerja. Coba bayangin, sebuah kantor pemerintah nyadar kalau staf mereka butuh banget laptop baru buat kelancaran kerja. Pertanyaan krusialnya, siapa sebenarnya yang terlibat di sini? Siapa yang punya wewenang buat memulai lomba lari estafet pembelian ini? Kan nggak mungkin seorang staf biasa sekedar pergi ke toko elektronik terus minta tagihannya dibayar sama negara. Nah, segala prosesnya itu harus selalu dimulai dari pucuk pimpinan. Kenalan nih sama PA atau pengguna anggaran dan KPA alias kuasa pengguna anggaran. Mereka ini adalah para pejabat tingkat atas, bisa menteri, kepala dinas, atau sekretaris daerah yang benar-benar pegang kendali penuh atas berangkas anggarannya. Mereka ini nggak sekedar megang duit loh, tapi punya tanggung jawab strategis yang besar banget. PA dan KPA berwenang merencanakan dan juga ngumumin rencana umum pengadaan atau RUP. Mereka yang sahkan pengeluarannya. Dan yang paling penting buat kasus laptop kita ini, mereka yang mendelegasikan eksekusi teknisnya ke bawah. PA dan KPA inilah yang nunjuk aktor-aktor selanjutnya, dan bahkan punya kuasa penuh buat masukin vendor nakal ke dalam daftar hitam alias di blacklist. Masuk ke bagian ketiga, sang eksekutor alias peran PPK. Setelah PA atau KPA tadi setuju buat ngeluarin anggaran laptop, tongkat estafetnya pindah nih ke orang yang tugasnya ngerinciin secara detail apa aja yang mau dibeli. Mari kita sambut PPK, atau Pejabat Pembuat Komitmen. Singkatnya, mereka adalah pejabat yang dikasih wewenang langsung sama bos besar tadi untuk ngambil keputusan operasional yang berujung pada keluarnya uang negara. Di skenario kita, PPK ini bertindak layaknya project manager utama. Dia ini sang eksekutor yang memastikan kebutuhan laptop di awang-awang tadi bisa berubah jadi barang fisik yang nyampe dengan selamat di meja kantor. Biar makin kebayang, coba kita lihat tabel pekerjaannya di lapangan. Pertama, PPK lah yang harus menyusun spesifikasi teknis. Dia yang mutusin, laptop ini harus punya RAM 16 GB, prosesor ini ukuran layar segini, tanpa boleh mengarahkan ke merek tertentu secara sepihak. Kedua, PPK menghitung yang namanya HPS, atau harga perkiraan sendiri. Dia bakal riset pasar buat nentuin batas budget maksimal per laptop supaya negara nggak kemahalan belinya. Dan ketiga, PPK yang nyiapin rancangan kontrak hukumnya sebelum penjualnya dipilih. Lumayan rumit kan? Terus di bagian keempat kita bahas pemilih, penyedia. Begitu si PPK tadi udah beres merumuskan laptop ideal di atas kertas, harus ada dong orang yang beneran turun ke pasar buat milih siapa tokonya.
Disinilah pembagian tugas kembali terjadi, tergantung seberapa besar dan ribet transaksinya. Coba perhatikan perbedaannya. Buat pembelian laptop rutin yang nilainya katakanlah di bawah 200 juta rupiah lewat e-purchasing, itu akan diurus sama satu orang individu yang disebut pejabat pengadaan. Tapi, kalau proyeknya ini adalah tender server berskala nasional yang nilainya miliaran rupiah, wah, itu bakal diserahin ke Pokja Pemilihan, alias kelompok kerja pemilihan. Ini adalah bentuk tim yang ngambil keputusan secara kolektif kolegial. Jadi nggak ada yang bisa ambil keputusan sepihak. Sangat meminimalisir resiko buat proyek jumbo. Nah, ada juga opsi alternatif nih. Gimana kalau sebuah instansi merasa mereka lagi nggak punya SDM yang cukup buat nyeleksi vendor? Tenang, mereka bisa nyewa yang namanya agen pengadaan. Agen ini bisa berupa unit pengadaan dari instansi lain, atau bahkan pihak luar berbentuk badan usaha yang emang dikasih kepercayaan penuh buat ngejalanin seleksi vendor tersebut ngewakilin mereka. Sekarang kita sampai di bagian kelima, penyedia dan pelaku lainnya. Kita udah mau menyentuh garis finish dari estafet ini buat ketemu sama orang-orang di sisi pengiriman. Meski fokus obrolan kita hari ini adalah beli laptop di pasar komersial, penting juga loh buat dicatat bahwa kadang pemerintah itu mengerjakan proyeknya sendiri. Misalnya nih, buat penanaman pohon atau riset desa. Nah, itu biasanya dikelola sama instansi itu sendiri atau kerjasama bareng komunitas masyarakat. Proses yang ini sebutannya swakelola, dan pihak yang ngerjainnya disebut penyelenggara swakelola. Tapi kalau balik ke cerita laptop kita, jabatan tangan penutupnya tentu aja dilakukan sama sang penyedia. Penyedia ini adalah badan usaha swasta yang bersaing, memenangkan pemilihan dari pejabat pengadaan, menyetujui spek dari PPK, mengirim laptopnya, dan pada akhirnya, menerima pembayaran dari negara. Kalau kita tarik benang merahnya, lomba estafet ini benar-benar mengalir dengan rapi. Di langkah pertama, PA sebagai bos besar mengesahkan budgetnya. Di langkah kedua, PPK merancang spek teknis dan nentuin batas harga maksimalnya. Di langkah ketiga, pejabat pengadaan maju buat milih vendor yang paling oke. Dan di langkah keempat, si penyedia mengantarkan laptopnya ke kantor. Semuanya saling mengunci satu sama lain. Sebagai penutup pemaparan ini, coba deh direnungkan, kenapa sih prosesnya butuh aktor sebanyak ini? Jawabannya simpel tapi krusial, pemisahan kekuasaan. Dengan memastikan bahwa orang yang pegang duit itu gak sama dengan orang yang menyusun spek, dan gak sama juga dengan orang yang menunjuk tokonya, ekosistem pengadaan pemerintah ini ngebangun sistem check and balance yang sangat natural. Pembagian tanggung jawab inilah yang benar-benar jadi benteng buat melindungi setiap rupiah uang pajak kita. Semoga penjelasan ini ngasih kamu gambaran yang lebih asik soal cara kerja birokrasi pemerintah kita, dan bikin kamu makin penasaran buat terus mendalami materinya. Terima kasih banyak udah nyimak, dan sampai jumpa.